Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang schizophrenia. Nah, mengapa saya membahas hal ini? Karena selama ini mungkin teman-teman banyak juga yang menyatakan, kenapa dok jarang membahas schizophrenia? Ini saya akan membahas kali ini, dan kali ini saya lebih membahasnya bukan gejala yang biasa ya, seperti waham atau delusi dan halusinasi, tetapi gejala-gejala yang biasanya dialami pada pasien pasca schizophrenia. Jadi pada banyak kasus kalau kita lihat, karena tadi pagi sampai sore malam ini saya mendapatkan ada beberapa kasus schizophrenia yang secara umum gejala yang berkaitan dengan waham, halusinasi, kebingungan itu sudah tidak ada lagi. Jadi si pasien ini kan dulunya datang dengan kondisi yang tidak sadar lah. Artinya dia sudah kayak orang kebingungan, ngaco ngomongnya. Kemudian juga ada yang halusinasinya kencang sekali, dibisikin seperti itu. Atau misalnya dia merasa kayak diikuti orang atau diawasi orang ya. Kalau kita bilang itu namanya waham, paranoid. Maka kondisi seperti itu di awalnya sudah diobatin. Jadi biasanya saya sudah pernah berbicara tentang pasien-pasien yang mengalami gangguan schizophrenia itu harus segera mendapatkan pengobatan dari dokter. Karena walaupun dia itu hanyalah sekitaran 1% dari populasi global, orang itu jarang ya mengalami gangguan schizophrenia, tetapi kalau dia sudah berat, maka kebingungannya akan sangat luar biasa. Gejalanya itu nyata sekali, halusinasi, ketakutan, ya paranoid, sampai tidak mau diajak ke dokter bahkan oleh uh, bapak ibunya atau keluarganya. Dan saya pernah sudah mengatakan kalau seperti itu harus segera dibawa ke dokter. Kalau memang mau nggak mau sedikit dipaksa, bahkan bisa dikirimkan orang dari rumah sakit jiwa atau panti sosial jiwa untuk menjemput si pasien supaya mau dirawat dulu dan diberikan pengobatan. Nah, apa yang saya bahas kali ini itu adalah setelah fase akut itu atau fase awal itu terlewati dan si pasien ternyata sudah hilang gejala yang berkaitan dengan halusinasinya, delusinya, kebingungannya sudah hilang, maka gejala selanjutnya yang seringkali menjadi problem adalah gejala yang kita sebut anhedonia. Anhedonia ini adalah seperti kayak tidak mau ngapa-ngapain, tidak ada keinginan untuk ngapa-ngapain, tidak lagi ada kayak kemauan untuk bekerja ataupun melakukan aktivitas. Dulunya beliau atau pasien-pasien yang mengalami gangguan ini bekerja, mereka mau melakukan aktivitas ya. Tadinya saya punya pasien yang awalnya tuh bekerja di bidang manajerial, bahkan cukup baik ya, sudah mempunyai anak buah bahkan, tetapi ketika dia pertama kali mengalami gejala psikotik tersebut di usia 30-an ya lebih, itu langsung gejala delusi halusinasinya sangat dominan, udah ketakutan luar biasa, seperti ada yang mau ngejar-ngejar, dan juga ada pikiran-pikiran yang sangat membuat dia bingung sampai dia nggak bisa memahami dirinya sendiri. Ada proses seperti kayak ada yang masuk lah, dia merasa ada orang yang mengendalikan dirinya, jadi sangat kacau saat itu. Dan kemudian setelah sembuh dan diberikan pengobatan, akhirnya sembuh, jadi sama sekali sudah tidak ada gejala-gejala itu. Sayangnya si pasien akhirnya diam, tidak mau melakukan sesuatu, jadi hanya diam di kamar, diam, nggak mau ngapa-ngapain, hanya nonton, tidak lagi mau bekerja. Memang pekerjaannya merupakan salah satu pemicu mengapa dia mengalami gejala seperti itu, tetapi kita tahu bahwa sebenarnya kondisinya sudah cukup stabil ya, tidak lagi mengalami masalah. Dengan pengobatan cukup baik, sempat juga lepas obat walaupun akhirnya harus makan obat kembali, karena pernah saya bilang di video sebelumnya bahwa kebanyakan pasien schizophrenia jauh lebih baik kalau makan obat walaupun dengan dosis terkecil untuk menjaga stabilitas dopaminnya. Dan memang yang paling sulit adalah seringkali demikian. Jadi kita bisa lihat kok kayaknya nih orang udah nggak bingung lagi, sudah tidak ada delusi lagi, sudah tidak ada halusinasi lagi, tapi kelihatannya tidak mau ngapa-ngapain, diem, kemudian rasanya kok nggak ada gairah, terus banyak
hal-hal yang pengennya dilakukan tapi kemudian kok tidak mau gitu melakukannya. Bahkan untuk bangun tidur pun rasanya malas, kebanyakan seperti orang yang tidak ada gairah hidup sama sekali. Tapi ini bukan depresi. Jadi depresi itu tidak, gejalanya bukan seperti depresi. Makanya kebanyakan orang atau keluarga suka mengatakan, "Duh dok, ini jangan-jangan ini males ya dok ya, kok jadi males begini anaknya." Padahal dulunya tuh nggak males. Saya punya juga beberapa pasien yang sudah di atas usia 30 tahun lebih, yang mana harusnya dia secara produktif, harusnya sudah bekerja, tapi juga tidak mengalami perbaikan. Jadi dikasih obat juga untuk maintenance, gejalanya sudah nggak ada. Gejala delusi, gejala halusinasi, gejala kebingungannya, nggak ada semuanya. Hanya kondisi negatifnya seperti itu. Nah, di dalam ilmu kedokteran jiwa, apa yang disebut gejala negatif ini adalah seperti demikian. Jadi si pasien sudah tidak lagi ada keinginan untuk ngapa-ngapain. Sebenarnya kayaknya cuma pengen duduk, diam, tiduran, begadang, terus dia nanti ini lagi gitu. Jadi kayak nggak ada, hidupnya itu kayak nggak ada arahnya. Nah, sebenarnya kondisi ini sebaiknya direhabilitasi. Direhabilitasi di rumah sakit jiwa dengan terapi okupasi atau terapi pekerjaan. Misalnya dengan melakukan upaya memberikan keterampilan perbengkelan, kebun, atau kemudian melakukan misalnya masak atau melakukan kerajinan tangan seperti itu. Namun saya tahu tidak semuanya orang bisa. Maka daripada itu biasanya kalau kita ketemu pasien schizophrenia untuk pertama kalinya pada kondisi yang sedang kacau-kacaunya, sedang akut, maka setelah proses terapi maintenance selama 3 bulan dan menyiapkan diri pasien untuk mendapatkan dosis optimal terkecil yang bisa terus membantu dia untuk menghilangkan gejala, yang langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana nih mempersiapkan dia untuk kembali bekerja atau melakukan upaya kembali bekerja. Saya selalu ingatkan bahwa ketika ada keluarga kita yang mengalami gejala-gejala schizophrenia, ada baiknya segera ya berobat ke psikiater. Berobatlah ke psikiater segera, karena dengan berobat dengan segera maka kemungkinan hal-hal yang terkait dengan ketidakseimbangan dopamin di otaknya itu akan segera baik, dan kemudian kita bisa kembalikan dia ke fungsi normalnya segera. Ya, karena kemungkinan untuk mengalami gejala-gejala negatif pasca schizophrenia ini sangat sering kali terjadi. Jadi kadang-kadang malah yang lebih sulit itu menghilangkan gejala negatif daripada gejala positif seperti delusi dan halusinasinya. Jadi tidak heran kalau kita melihat banyak pasien yang seringkali bertanya keluarganya kepada dokternya, "Dok, ini kok saya udah baik apa belum nih anak saya, kok jadinya nggak mau ngapa-ngapain, jadi males." Nah, selain obat yang bisa dibantu terus dan kadang-kadang diberikanlah antidepresan golongan misalnya fluoxetine, sertralin, tapi ada beberapa yang susah juga, tetap gejala negatifnya sangat dominan. Yang paling bisa dilakukan adalah melakukan terapi okupasi. Walaupun memang ini juga harus sedikit dipaksa. Karena kadang-kadang malesnya ini nggak tahan ya. Sampai keluarga kadang-kadang juga udah nggak sanggup. Aduh udah deh, kenapa nih kok dia males banget. Kita udah dorong dia untuk begini kok nggak bisa juga. Nah tentunya terapi rehabilitasi akan sangat baik sekali. Dan beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia, kalau di Jakarta misalnya ada rumah sakit jiwa Grogol, di Bogor ada rumah sakit Marzuki Mahdi yang merawat pasien-pasien jiwa dan rehabilitasinya sangat baik. Di Jawa, di Magelang ada juga ya yang sangat bagus sekali. Ini tentunya akan membantu kita untuk mengupayakan perbaikan yang selengkapnya untuk pasien-pasien yang mengalami schizophrenia dan pasca schizophrenia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga sehat jiwa dan raga. Semoga semuanya berbahagia. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.